diare kronis yang tidak sembuh-sembuh selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Dan juga terkadang ada keluhan lemah, gampang lemas, gampang capek. Baru aja dapat pasien yang dibawa oleh saudaranya itu dari luar pulau Jawa, dari daerah, dari kampungnya, dengan keluhan yang diare tidak sembuh-sembuh, sudah kronis, sudah tahunan, dan juga gampang capek, lemes ya. Nah, setelah diobati juga tidak sembuh-sembuh. Nah, akhirnya pasien diputuskan untuk dilakukan endoskopi, kolonoskopi. Jadi kolonoskopi itu apa? Masuk kamera melalui anus dari bawah. Nah, ternyata pas masuk langsung ditemukanlah cacing nih di usus besarnya. Dan ternyata cacingnya itu nggak cuma satu, ada banyak. Dan dia menempel seperti menggigit pada lumen ususnya. Dan ternyata cacingnya itu tidak cuma di usus besar, dia juga ada di usus halus, di ileum. Nah, di sini terlihat jelas ya, banyak luka seperti sariawan bekas gigitan cacing tersebut. Makanya pasien mengalami sakit perut, diare kronis, tidak sembuh-sembuh, bahkan diare darah dan lendir. Itu dia, terlihat sangat jelas ya, banyak putih-putih seperti sariawan tetapi di dalam usus. Ya, itu kita mengambil cacingnya. Nah, ternyata setelah ditanya, dianamnesis ke keluarganya, keluarga pasiennya, yang kebetulan juga nakes juga di suatu puskesmas, ternyata pasien tersebut adalah seorang petani. Namun pada saat berkebun, bertani itu tidak menggunakan sarung tangan, hanya menggunakan boots, ya, pelindung kaki saja. Jadi APD tidak lengkap, tidak menggunakan sarung tangan. Dan juga ternyata jika sedang bertani di kebun atau di sawahnya itu, jika haus mereka tidak bawa air yang bersih dari rumah. Mereka ternyata langsung minum dari air pancuran yang ada di hutan di sekitar situ. Nah, ternyata air pancurannya itu tidak bersih, tidak steril, bisa dilalui oleh hewan-hewan liar, hewan-hewan buas, binatang-binatang liar yang ada di sana. Nah, sehingga masuklah terinfeksi oleh banyak cacing. Nah, jenis cacing ini adalah jenis cacing tambang. Nah, cacing tambang ini selain infeksinya masuk ke tubuh manusia itu melalui mulut dari makanan, minuman yang kurang bersih, juga bisa masuk melalui menembus kulit tangan atau kaki. Jadi jika sedang jalan-jalan atau bertani, kurang APD, tidak pakai sepatu, tidak pakai sarung tangan, jika terkena larvanya, cacingnya itu bisa masuk ke kulit, tembus masuk ke kulit. Nanti dia bisa jalan-jalan tuh di bawah kulit, akhirnya bisa gatel. Ada di kulit tangan itu nanti ada seperti lika-liku gitu, seperti cacing, dan dia bisa masuk jalan, namanya cutaneous larva migrans. Nah, cacing ini juga ngumpulnya itu bisa di usus, termasuk usus halus, bukan di usus besar doang, tapi di usus halus juga banyak bisa mengumpul di sana. Nah, jadi untuk teman-teman semua, apalagi yang memang pekerjaannya adalah petani, berkebun, gunakan APD lengkap, sepatu, boots, dan juga sarung tangan. Dan kalau bisa mau makan atau mau minum, bawa dari rumah yang bersih, yang steril. Bawa air mineral yang bersih sendiri, yang disiapkan yang dari rumah, yang steril, dimasak, dan makanan juga. Dan jangan lupa sebelum makan dan minum, cuci tangan dulu, bersihkan dulu tangan, supaya tidak ada telur-telur cacing, parasit lainnya selain cacing, dan juga kuman-kuman telur itu tidak masuk. Nah, lalu bagaimana penanganannya? Nah, pasien tersebut mendapat tata laksana terapi obat cacing, dan ada juga pengobatan yang profilaksis untuk pencegahan. Itu juga bisa dengan mengkonsumsi obat cacing. Boleh rutin setiap 6 bulan sekali untuk mencegah yang namanya cacingan. Oke, sekian, semoga informasi ini bermanfaat. Sehat terus.